Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa pewarta berita dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini bermainnya Golkar di dua kaki pada pemilihan kepala daerah Banten, Gubernur Banten, merupakan sebuah, kalau kita ibaratkan ya, ini seperti bola salju yang akan menggelinding. Pertama, dia akan menggelinding di kalangan partai-partai pendukung Kim Plus ya. Itu yang pertama, bola itu akan menggelinding di sekitar 12 partai yang mendukung Kim Plus. Jadi adalah sebenarnya all final ini di Banten ya, antara Airin Rahmidiani dengan Sony. Nah, ini hal yang sangat menarik karena dua-duanya dari partai Golkar, hasilnya Kim sama-sama bertarung di Banten. Siapa pemenangnya? Tentu yang menang adalah Kim, baik itu Sony maupun Airin Rahmidiani. Kita tidak akan membahas lebih jauh tentang Golkar yang memiliki dua pasangan calon ini, yaitu Kim mempunyai dua calon yang sama dari Kim ya, antara Airin Rahmidiani dengan Sony. Tapi kita akan melihat efek domino, efek dari Golkar yang mendukung Airin Rahmidiani berpasangan dengan adik dari PDIP dengan Kim yang juga mendukung pasangan sendiri, yaitu Sony ya. Oleh karena itu, dari sini yang kita akan lanjutkan adalah yang akan kita menjadi sebuah pertanyaan adalah, apakah hal yang dilakukan oleh Partai Golkar ini bisa juga dilakukan oleh partai yang tergabung dalam Kim Plus? Artinya, partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus boleh mengusung calonnya, tapi juga yang ada di Kim, tapi juga boleh menyodorkan pasangan lain yang juga didukung oleh di luar Kim. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh kumpulan Kim Plus atau perpaduan dari Kim Plus sendiri dan para pengurus-pengurus partai yang ada di dalamnya. Itu juga tidak menjadi bagian daripada bahasan kita kali ini. Yang kita ingin katakan adalah, apa efek domino dari bola salju yang digelindingkan oleh Golkar ini terhadap pilkada-pilkada di daerah lainnya di seluruh Indonesia, wabil khusus kepada pilkada Jakarta yang memang sangat fenomenal pada pemilihan kali ini, di mana hampir semua mata, telinga, dan pendengaran khusus diberikan perhatian kepada pilkada Jakarta. Inilah yang akan kita bahas pada konten kita kali ini. Pemirsa pewarta berita dimanapun Anda berada, kalau kita melihat konstelasi politik yang berjalan begitu sangat dinamis ini akan membuka ruang dan celah bagi Anies Rashid Baswedan yang akan didukung oleh PDIP ini, dan konon kabar santer terbaru, Anies akan tidak dipilih oleh PDIP tapi diganti oleh Pramono Anung dari PDIP juga, kader sendiri. Terlepas dari siapa yang akan diusung nanti oleh PDIP, setidaknya ada ruang ya, kita melihat ada ruang buat Anies untuk dicalonkan oleh partai selain PDIP. Masalahnya sekarang, apakah partai-partai yang ada di Kim itu bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Golkar?
Itu pertanyaan besarnya. Apabila boleh dan bisa, maka bukan mustahil. Kita bisa melihat ada beberapa, kita bisa memprediksi mungkin ada 1 atau 2 partai yang berusaha melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Golkar, yaitu mendukung Kim yang dipasangkan oleh Kim, yaitu Ridwan Kamil dan Susono, tapi juga mendukung pasangan lain. Oke ya, ini adalah bola salju yang sudah digelindingkan oleh Golkar. Masalahnya sekarang, apabila ini dilakukan, maka semakin serulah pertandingan perebutan pilkada di seluruh Indonesia, wabil khusus di Jakarta ya. Ini akan menjadi tarik-menarik yang sangat luar biasa, sehingga konstelasi politik itu sama sekali tidak bisa diprediksi pada saat kekinian. Dia akan memiliki perubahan yang begitu drastis, karena partai-partai akan melakukan manuver-manuver yang akan menguntungkan partainya dan akan menjadikan ini sebagai sebuah peluang untuk bisa meraup simpati para pendukungnya. Dalam hal ini dalam masyarakat pemilih ya, entah itu ada di Jakarta maupun di daerah lainnya di seluruh Indonesia. Artinya ini juga mengasumsikan bahwa Kim Plus itu mulai longgar ikatannya, mulai ada celah-celah yang dimungkinkan bagi anggotanya untuk bisa melongok melalui jendela umpamanya. Apa ada peluang yang bisa didapat atau sesuatu yang bisa dilakukan? Kalau memang bisa, mengapa tidak? Inilah yang sekiranya bisa dilakukan. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat. Deng 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 deng.